warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua bisa hadir untuk menghadiri diseminasi saya yang mengadakan kegiatan ini. Diundang hadir sesuai dengan waktunya. Saya menanyakan dulu kabar ibu di sini karena bapak-bapak Jumatan ya, jadi banyak ibu-ibu. Apa kabar Ibu Dewi? Baik. Kemudian Ibu Lisa, Ibu Mataina, Ibu Mun, terima kasih ya sudah pada hadir juga Bu Nur. Kemudian Bu Tati, Ibu Dewi Rupi, Ibu Ani, Ibu Imas, dan Ibu Rewi. Ya, terima kasih ya telah membersamai saya. Di sini saya bukan menggurui, tetapi saya akan mengimbaskan atau menyampaikan hasil dari pembelajaran di modul 1.4, yaitu tentang budaya disiplin positif. Mudah-mudahan dengan saya mengimbaskan ini bisa diterapkan di sekolah kita, atau sudah sampai manakah budaya positif di sekolah kita sudah diterapkan. Baik ya, kita mulai saja. Di sini saya melakukan tujuan pembelajarannya, yaitu tentang memahami disiplin positif, kemudian memahami 5 dasar kebutuhan manusia. Karena manusia itu ada 5 dasar kebutuhannya. Kemudian juga nanti kita akan membahas memahami 5 posisi kontrol guru dalam disiplin positif. Nah, kita sudah menjalankan yang ke tingkat berapa nih, gitu kan? Kita bisa menanyakan pada diri kita sendiri, posisi kita ada di kontrol yang keberapa ya. Kemudian mampu membuat keyakinan kelas dan menerapkan disiplin positif. Sepertinya banyak beberapa wali kelas mungkin sudah membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas ya, ataupun misalnya saya belum pernah membuat keyakinan kelas dengan seperti ini, kita mengadakan sharing seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa juga membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas sebagai wali kelas. Keyakinan itu nanti ada kesepakatan dengan siswa kita. Baik, kita lanjut. Dari sini peran guru dalam budaya positif. Semua modul yang diajarkan di guru penggerak itu sangat berkaitan terus dari mulai modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Posisi budaya positif itu semuanya saling keterikatan, sambung menyambung ya. Di sini peran guru penggerak dalam budaya positif di sini berdasarkan Hajar Dewantara, jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi peran kita betul menuntun segala kodrat yang ada. Jadi melihat kodrat alam, kodrat zaman. Jadi kita posisinya di zaman di dunia seperti ini harus seperti apakah kita menuntun anak-anaknya. Tidak mungkin akan sama dengan guru-guru yang mengajarkan di zaman kita dulu, gitu kan. Jadi ada perbedaannya. Jadi di sini menuntun segala kodrat berdasarkan kodrat atau keadaan masa sekarangnya. Di sini kita untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia atau anggota masyarakat kepada anak didik kita, ya. Termasuk ini saya memberikan contoh gambar yang sudah dilakukan mungkin dengan yang sudah biasa kita lakukan kegiatan ini, yaitu mengaji 15 menit sebelum pembelajaran ya. Itu sudah dilakukan di sekolah-sekolah di sekolah kita gitu ya. Bahwa ini adalah bagian salah satu kegiatan menuntun anak dalam keagamaan, yaitu tadarusan bersama. Dan banyak yang lainnya mungkin duha bersama dan lain sebagainya. Baik, lanjut Bu. Nah, mari kita sebelum ke materi selanjutnya kita simak dulu video berikut ini. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik
tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian, sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasihati. Kemudian 4 prinsipnya adalah: 1. Beralasan. 2. Berkaitan. 3. Menghargai. 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi
harus memberikan contoh pada diri kita sendiri gitu kan ya. Kita memberikan nasihat ke anak, ke murid, tetap harus pada diri kita sendiri. Ini contoh pada diri kita. Makanya guru itu dikubu dan ditiru bahasanya tuh. Kalau misalnya kita melakukan kebaikan, insya Allah anak juga akan melihat posisi si guru tersebut melakukan kebaikan. Di mana disinilah makna disiplin itu adalah belajar kontrol pada diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri sudah benar atau belum kan bahasanya, atau sudah bisa mengontrol diri belum. Di sini dengan cara menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ya, itu makna dari disiplin positif. Mungkin banyak pengertian dari makna disiplin positif, luar biasa pengertian yang banyak sekali. Cuman intinya berawal daripada diri kita sendiri. Kita harus bisa mendisiplinkan diri sendiri sebelum mendisiplinkan murid kita, ya, atau anak didik kita. Nah, baik, kita lanjut. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya, di mana ternyata manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang paling pertama adalah bertahan hidup, ya. Bertahan hidup di sini berarti seperti apa? Mungkin dari Bapak Ibu, bertahan hidup itu contohnya seperti apa? Kita 5 dasar bertahan hidup seperti apa biar hidup kita bertahan? Ya, namanya manusia pasti butuh makanan dan minum. Jadi kalau tanpa makan minum kita tidak bisa bertahan hidup. Atau bahasanya apa sih? Survival ya, memenuhi segala. Ya, memenuhi segala kebutuhan hidup, ya, yaitu bertahan hidup. Ya, jadi mulai dari kebutuhan termasuk kebutuhan biologis juga, ya, kebutuhan sandang pangan, ya, memiliki segala macamnya. Ya. Oke. Kemudian ada istilah kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata kita tuh sebagai manusia butuh kasih sayang yang diterima dalam artian gitu ya. Kita disayangi banyak orang itu butuh sekali gitu. Nah, kemudian kita banyak yang memperhatikan diri kita sendiri itu butuh sekali, ya, itu butuh support. Jadi kita itu butuh kasih sayang, atau misalnya ada semacam pujian itu yang luar biasa sekali, bagus sekali. Nah, hal-hal seperti itu ternyata itu merupakan dasar ya kebutuhan manusia, ya. Jadi perlu kasih sayang dan rasa diterima, gitu kan. Kadang kita juga kalau misalkan dalam lingkup guru dan sebagainya, kalau kita tidak diterima oleh teman-teman kita merasa sedih, gitu kan. Tapi kalau misalnya di dalam lingkup kita bekerja atau di lingkup kita masyarakat kita diterima, gitu, itu kebutuhan manusia itu terpenuhi, kebutuhan kita terpenuhi, gitu kan. Jadi kita istilahnya bahasanya diakui lah di dalam lingkup masyarakat atau di dalam keluarga ataupun di dalam tempat kita bekerja, ya. Itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan di sini butuh bahwa kita itu ingin diakui bahwa kita itu bisa atau kompeten, gitu ya, kompeten bahwa kita itu bisa, pengen diakui dalam bentuk apa, misalnya dapat bentuk penghargaan atau bentuk pujian juga, ataupun misalkan bentuk-bentuk yang diterima oleh di masyarakat kita, gitu kan. Itu bentuk penguasaan. Kemudian ada lagi bentuk kesenangan. Ternyata kita butuh, ya, untuk bersenang-senang, gitu ya. Jadi kalau kita ada bahasa di sekolah kita jalan-jalan atau study tour dan sebagainya, itu adalah pemenuhan dalam kebutuhan manusia. Jadi manusia itu dengan kita melakukan bahasanya bermain, gitu ya, jalan-jalan, itu adalah satu kebutuhan, gitu. Ternyata tidak hanya bekerja saja, gitu kan, rutinitas yang kita kerjakan itu saja, tapi butuh adanya kesenangan atau refreshing, ya, bermain, gitu ya. Kemudian ada lagi sudah ya, kebebasan. Di sini kebebasan juga, otomatis setiap manusia pasti punya pilihan, ya, dimana pilihan itu tidak ada paksaan untuk kita memilih
kemanusiaan. Manusia ini, kebutuhan manusia ini. Baik, contoh kalimatnya di sini. Saya nggak baca di sini ya. Di sini contohnya untuk kesenangan. Untuk kesenangan di sini, misalnya gini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelasnya harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi si anak tersebut kalau sambil bekerja apa senangnya bernyanyi. Nah, karena istilahnya bu gurunya tidak memperbolehkan bernyanyi, nah jadi kesenangannya dia tidak terpenuhi atau misalnya kebutuhan dia tidak terpenuhi, gitu ya. Jadi bahasanya di sini mengenai tentang kesenangan. Jadi kadang-kadang itu belajarnya sambil bernyanyi atau bersenandung, ternyata sama gurunya dimarahi, gitu ya. Padahal itu adalah kebutuhan buat siswa, butuh kebutuhan kesenangan. Ya. Kemudian kita contoh lagi kalimat, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Ini kasih sayang dan rasa diterima. Jadi betul kita sebagai guru kalau lihat, ih cantik amat atau ih pakaiannya rapi ya sekarang, nah itu hal yang mungkin bukan sekarang ya, hal yang biasa sedikit kita ucapkan, tapi bermakna buat anak. Itu adalah kebutuhan atau kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi siswa tersebut dengan posisi, wah jepitnya baru ya, bagus nih kalau dipakai misalkan. Itu ternyata kita kayak biasa saja, ternyata itu adalah salah satu kalimat untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan si siswa atau peserta didik untuk memenuhi kasih sayang dan rasa diterima. Ya, contoh ini ya. Kemudian ada lagi untuk kebebasan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru aja. Jadi dia menginginkan metode yang lain biar dia lebih menerima lagi atau tertarik dengan belajar si guru tersebut. Jadi karena seorang murid harus mendengarkan, jadi kebebasannya tertahan. Ya, jadi jenuh, kemudian bete ataupun misalnya tidak menyenangkan, tapi dia tetap mengikuti. Berarti kebebasannya tertahan. Kan? Dalam artian kebebasan di sini kadang kita bolehlah dengan murid kita mau belajar tentang apa nih, mau seperti apa nih. Jadi Mulai. baik, kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru dalam budaya positif. Ya. Di sini 5 posisi kontrol guru ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada juga sebagai teman, kemudian ada juga sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, posisi kita ada di mana nih yang sudah kita lakukan sebagai seorang guru. Baik, kita buka ya satu-satu tentang posisi kontrol guru. Baik, di sini tentang penghukum. Penghukum ini kita secara tidak sengaja gitu ya, bahasanya kalau kita ada siswa yang melakukan kesalahan mesti patuhi aturan saya atau awas nanti sama saya gini. Jadi ada berupa ancaman gitu ya. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Kemudian kalau kamu selalu saja salah, jadi belum melakukan apa-apa, ketemu dengan anak tersebut langsung diklasifikasinya salah aja gitu, Pak. Karena sering melakukan kesalahan. Jadi bahasa yang kita keluar pada mulut kita itu sebagai seorang guru, kadang-kadang ini bahasanya selalu saja melakukan kesalahan. Nah, itu adalah posisi kita sebagai guru penghukum. Ada lagi, kamu lagi yang melakukan kesalahan. Di sini selalu pasti yang selalu terakhir selesai. Pasti kamu selalu terakhir bisa melakukan kegiatan itu. Pasti kamu terakhir. Jadi sudah dicap jelek gitu ya sama guru yang bersangkutan. Itu hal tersebut adalah posisi kita sebagai posisi kontrol guru kita sebagai penghukum. Ya. Lanjut. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ini bahasanya mungkin seperti lembut, tapi di sini mungkin yang terdengar oleh peserta didik itu merasa gara-gara saya nih, jadi membuat rasa bersalah. Jadi di sini ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, jadi menyalahkan anak tersebut ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana? Coba kalau orang tua kamu tahu. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri sendiri yang buruk tentang diri mereka. Kemudian murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang
orang yang disayanginya. Itu posisi pembuat rasa bersalah. Lanjut lagi, posisi kontrol teman. Ya, guru sebagai teman. Di sini ayolah bantu bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Oh, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu deh bereskan. Nah, jadi bahasa hal-hal negatif dari posisi teman ini apabila suatu saat guru tersebut tidak membantu maka murid akan kecewa. Kalau terbiasa dibantu oleh kita, saat kita tidak membantunya dia akan kecewa. Padahal kita bahasa itu enak yang dijadikan teman, tapi ada negatifnya juga sebagai posisi kontrol seperti itu. Terus murid merasa dikecewakan kemudian dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Jadi percaya ke guru itu aja, maunya diperintah sama guru itu saja, karena sudah dekat, sudah bestie di bahasanya ya. Tapi kalau dengan guru yang lain tidak, nah itu yang kurang cocok kita guru sebagai bahasa sebagai seorang guru. Jadi si murid tersebut mengandalkan guru itu aja. Guru yang lain mungkin tidak dipedulikan. Oke, lanjut ke posisi pemantau. Di sini posisi pemantau sebagai pemantau adalah pelaturannya apa? Aturannya apa kalau saat melanggar? Jadi dia menanyakan konsekuensi dari aturan yang sudah ada. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jadi menanyakan alasan dulu kalau murid melakukan kesalahan. Kemudian sanksi atau konsekuensi apa yang harus kamu laksanakan kalau kamu melanggar aturan tersebut. Di sini seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan atau catatan atau data check atau ada bukti-bukti lah ya untuk memanggil siswa karena dia melihat beberapa bukti kesalahan pada siswa tersebut. Nih, yang terakhir adalah posisi kontrol seorang manajer. Ternyata seorang manajer sini pertanyaannya misalkan ada yang masih ini, apa yang kita yakini kalau anak itu melanggar atau apa coba aturan yang sudah kita sepakati. Kemudian jika kamu meyakini apa kamu bersedia memperbaikinya. Terus jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi memberikan solusi biar tidak melakukan kesalahan itu kembali. Di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Ya. Seorang manajer bukanlah memisahkan murid dari kelompoknya dan lebih baik, murid dari kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi otomatis di sini menanyakan alasan kenapa melakukan kesalahan itu, kemudian memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut juga ya betul ya. Dimana dengan seperti itu anak itu di saat melakukan konsekuensi atau hukuman atau aturan dia dengan dengan suka hati atau misalnya tidak ada dendam karena saya merasa bersalah berarti konsekuensi saya melakukan hukuman seperti ini gitu ya. Jadi sadar diri melakukan konsekuensinya, tidak ada perasaan ketakutan atau merasa dihina dan lain sebagainya. Jadi di sini dengan melakukan kesalahan tersebut tapi dia sadar melakukan konsekuensinya. Jadi yaitu Bapak Ibu kalau misalnya banyak siswa melakukan kesalahan, intinya tetap kita harus intimidasi atau tanya dulu alasan kenapa anak itu melakukan hal seperti ini ya. Jadi posisi inilah yang diharapkan para guru-guru ini memiliki posisi manajer. Jadi kalau lihat dari 5 kontrol itu paling saya posisi penghukum ya, posisi pemberi rasa bersalah sering saya menyampaikan kayak gitu ya. Kemudian posisi teman itu iya gitu, ternyata betul. Jadi mengandalkan diri saya saja karena posisinya bestie teman, dengan guru ini tenang aja. Tapi dengan guru yang lain kita tidak tertib, tapi dengan kita tertib karena posisinya sudah jadi teman. Ternyata itu ada negatifnya kita sebagai posisi sebagai teman. Nah, yang jadi pemantau dan manajer inilah yang mungkin harus kita coba gitu ya, Bapak Ibu coba terapkan. Mudah-mudahan sih kalau seperti itu, insya Allah aturan atau pelanggaran siswa bisa minimal mengurangi. Kalau bisa menghilangkan jarang sih ya, dalam satu sekolah pasti ada pelanggaran saja karakter dari semua murid. Lanjut ya. Oke, berarti kita
simak dulu, ada video sebentar untuk melihat sampel ucapan atau kalimat atau yang disampaikan dari materi yang tadi saya jelaskan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Siapa ini? Kira-kira nih. Berapa tuh? Sini kamu. Kamu tani. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih kamu yang terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali itu. Kenapa saya harus berlakukan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ini ya. Ibu dan bapak berbeda. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memperkuatkan, bahkan menyukai dendam. Sedang main dulu yang diambil. Siapa sekarang sebagai pengembangan salah-salah? Sama Ibu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Bu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tidak kelas sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung
selalu merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. lagi ya siang. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu sekarang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa. Sudah sana masuk kelas. Ibu beresin saya kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi cenderung bersenggara untuk menjaga suasana tenang santai, murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal puas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Video kita ya, 5 posisi kontrol dengan pemerannya itu juga, tapi luar biasa pemeran seorang gurunya ya, bisa berkarakter 5 posisi seorang guru ya. Kalau saya belum tentu bisa memerankan 5 itu ya. Nah, dari 5 itu betul kita harus bisa memposisikan kita sebagai manajer ya. Tapi luar biasa sekali untuk menuju seorang manajer, guru seorang manajer itu butuh kesabaran ya, butuh segala macam, karena posisi kita kalau punya murid 100 ya 100 karakter. Terus hati kitanya lagi tenang atau tidaknya gitu kan, kadang kita kalau lagi galau ya emosi yang keluar gitu ya. Jadi luar biasa ini juga menambah wawasan saya, oh ternyata seperti ini gitu ya, cara mengatasi, mengontrol emosi kita di saat siswa tersebut melakukan kesalahan. Mungkin masih ada lanjutannya, Bu Dewi ini ya. Oke, sedikit lagi mungkin ya, ini ada istilah apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Wah, ini lebih banyak ke pelajaran PPKN mungkin yang lebih mas ya. Di sini ternyata disampaikan dari materi budaya disiplin positif. Baik, kita lihat perbedaannya satu-satu dari hukuman. Oke, hukuman ya. Hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Itu kan kadang-kadang kita ya, bahasa ini gitu ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat setara dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata
perempuan itu luar biasa lidahnya ya. Lidahnya tidak bertulang, jadi kadang-kadang kita ceplos atau nyeletuk ataupun nyampe gitu, ternyata yang disampaikan oleh kita ternyata menyakiti perasaan seorang siswa atau murid atau peserta didik. Jadi oleh sebab itu mungkin kita harus memilah kata, bahasa untuk menyampaikan intinya biar mereka berubah lebih baik lagi, gitu ya. Lanjut mungkin boleh. Ada istilah konsekuensi. Di sini disiplin dalam itu konsekuensi sudah terencana ya, atau sudah disepakati dulu, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ya. Kemudian pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengontrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi ada kesepakatan dulu sehingga murid mengetahui konsekuensinya seperti apa jika melanggar. Ya. Oke, lanjut ada istilahnya restitusi. Ini ya. Restitusi ini di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini ada semacam solusi cara memperbaikinya. Jadi dia sudah paham sendiri atau dengan melihat kesepakatan, maka di sini memperbaiki kesalahan mereka dengan mereka sadar sendiri. Itu adalah restitusi. Itu 3 perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Baik, dari sekian materi disiplin positif, ternyata ini adalah rangkuman saya saat pembelajaran di CGP, di mana teori kontrol atau pilihan di sini kita lihat beberapa panah. Di sini kita bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, Ibu dulu di sini. Jadi kita tidak bisa dikontrol orang lain, tapi yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Ya, di mana ada juga semua perilaku memiliki tujuan. Itu teori motivasi. Kemudian model berpikir, menang-menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pihak-pihak baru. Itu masuk ke dalam yang tadi dijelaskan adalah 5 posisi kontrol ya. Kemudian realisasi kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu 5 kebutuhan dasar pada manusia. Ya, yang disampaikan tadi bertahan hidup, cinta kasih sayang, kesenangan, kebebasan dan kemudahan. Nah, itu masuk ke dalam realisasi kebutuhan. Ini model berpikirnya yang tadi disampaikan mulai dari penghukum, pembatasan masalah, teman, pemantau dan manajer. Nanti ada istilah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi dan validasi kesalahan dan menanyakan keyakinan. Kemudian di sini ada juga istilahnya untuk menghindari teori dari hubungan, kemudian untuk mendapatkan imbalan, juga untuk menghargai diri kita sendiri, dan itu mulai muncul nilai-nilai kebaikan yang besar. Makanya kita di sini kita mulai mencari kata-kata nilai-nilai kebaikan itu apa saja, maka akan muncul nanti keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh siswa dan kita sebagai wali kelas. Dengan seperti itu kita membuat keyakinan kelas, mungkin tidak dipraktekkan di sini. Yang jelas biasanya tugas Indonesia lebih luar biasa lagi nih tentang keyakinan kelas. Nanti kita mencari nilai-nilai kebajikan itu apa saja. Nggak boleh buka di internet nilai kebajikan itu seperti itu. Dalam nilai-nilai kebajikan itu kita akan muncul kalimat kita mau apa saja nih kesepakatan antara murid dengan kita di dalam ruangan kelas tersebut. Kita misalkan masuk secara tepat waktu, boleh tulis. Apalagi itu semua masukan-masukan. Kemudian nanti dipikirlah kalimat positifnya. Di saat kalimat positif itu muncul, maka muncullah bahasa keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu harus dipenuhi atau dipatuhi oleh semua warga kelas tersebut. Jadi jika melanggar, mereka
umpan balik atau cerita dari cerita materi yang disampaikan, boleh menyampaikan saran ataupun pendapat ataupun misalkan masukan tentang budaya positif yang apa sih yang harus kita ubah, apa sih yang harus kita lakukan di dalam kegiatan belajar mengajar kita sebagai seorang guru, sehingga posisi kontrol guru sebagai manajer akan kita terpenuhi, akan terpenuhi oleh diri kita sendiri. Silakan. Di atasnya boleh nama ibunya, nama ibu, kemudian di situnya boleh tulisan umpan balik boleh apa saja boleh disampaikan, boleh hasil diskusi tadi, boleh misalkan pendapat, ya atau misal sambil menulis boleh menyampaikan dari hasil materi tadi kira-kira yang paling menyenangkan di posisi mana, yang paling oh iya saya baru tahu nih posisi ini. Ya silakan Ibu Dimas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari pemaparan apa yang sudah disampaikan bahwa budaya positif sekolah kita ini memang banyak berbagai. Jadi ini ilmu yang sangat luar biasa ya, yang dapat kita pelajari di Harmadi ya. Karena memang untuk transformasi pendidikan yang lebih baik itu kan dari kita sendiri ya. Dan kita juga jadi tahu posisi-posisi kita yang paling itu kadang nggak sadar gitu. Kita posisi sebagai apa kita nggak tahu karena yang namanya ada situasi dan kondisi yang ternyata proses seperti yang biasa saya lakukan, tapi saya kalau seorang umum misalnya, ternyata saya kalau saya salah, saya malu kalau orang itu, ternyata saya tuh justru melemahkan anak-anak gitu. Karena posisi teman juga ternyata tidak baik. Saya jadi tahu bahwa ada 5 posisi yang sudah nenek paparkan, dan posisi yang paling terbaik dan ideal untuk memberikan motivasi dan kepercayaan diri kepada anak-anak dan memberikan pembelajaran yang akhirnya memerdekakan pun mencapai kemerdekaan sebagai manusia di dalam pendidikan. Itu adalah posisi jadi itu ya sangat luar biasa, dan memang harus dilatih karena memang sulit ya tuh dalam hal ini di lapangan tuh kadang yang namanya sebagai manusia ada jengkelnya gitu. Misalnya kayak tadi saya kasih tugas ternyata anak sekolah itu satu pun nggak membawa tugas, ya pastikan ya akhirnya pembelajaran kan jadi terlambat gitu. Jadi ya pasti akhirnya keluarlah kita ya akhirnya ya itu posisi kita sebagai apa. Jadi sebenarnya mungkin ada juga ada solusi buat kita semua. Seperti apa kalau tiba-tiba ya anak sering lagi sering apa udah dikasih tahu, udah dinasihati, ulang lagi itu solusi yang terbaik. Gimana masalahnya? Baik, terima kasih Bu Dimas. Solusi apa yang harus kita lakukan sementara kita sudah semaksimal mungkin? Luar biasa sekali, betul ya. 5 posisi itu tidak mungkin kita langsung posisi ke atas sebagai manajer, betul. Kita butuh tahapan-tahapan karena apa? Kita tidak mungkin memposisikan kita sebagai manajer kalau di lapangan, gitu ya. Karakter murid kita itu belum bisa mengadaptasikan sebagai siswa yang konsekuensi tentang keyakinan kelas atau aturan. Otomatis kita pasti tiba-tiba pengennya menghukum. Jadi tidak secara langsung tiba-tiba kita posisi manajer, betul. Itu butuh tahapan. Karena posisi untuk jadi manajer tersebut luar biasa, sekolahan pasti aman. Karena apa? Muridnya tidak ada yang melanggar. Kalau melanggar dia sudah ada konsekuensinya. Dan posisi seorang guru jadi manajer pun butuh apa yang namanya langkah demi langkah. Tidak mungkin kita melakukan hal seperti itu sekaligus ke atas ke posisi manajer. Karena lihat dari situasi keadaan yang kita hadapi, ya sebagai karakter siswa yang sudah kita coba sebagai penghukum, dihukum, tapi tadi juga kemudian sebagai teman atau pemantau dan lain sebagainya, itu butuh tahapan. Karena untuk menuju ke manajer itu balik lagi setelah semua banyak melakukan tidak banyak melakukan kesalahan, itu posisi sebagai manajer akan berubah. Ya, tapi ini butuh kesabaran dan intinya dalam hati kita harus istilahnya mengutamakan murid atau bahasa
Demantara ya, bahasanya terlalu luar biasa, menghambat pada murid dalam artian kita selalu memberikan yang terbaik buat murid, apa-apa yang terbaik buat murid kita atau siswa kita. Kadang-kadang kita menyalahartikan ya, dalam artian justru murid yang harus menghambur pada gurunya, kadang-kadang ya harus menurut pada gurunya gitu. Tapi kita justru harus bisa menuntun, membimbing siswa atau peserta didik menjadi lebih baik dan memerdekakan manusia ya, jadi manusia yang merdeka. Kita kan pengen sih posisinya manajer gitu, tapi lama-lamanya siswa itu juga kan ini artinya kalau belajar kan bukan hanya satu pihak ya, kita memberikan kesempatan siswa juga bisa atau dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Artinya kan siswanya juga harus bisa mencari solusi. Kadang siswa kita itu ditanya tuh kira-kira apa yang kamu yakini atau mereka kan siswa itu gimana aja dia akhirnya ya menjadi ini tidak sulit karena tidak ada kerjasamanya antara siswa dan guru ini. Nah bagaimana caranya supaya siswa juga bisa memberikan alasan yang pas ya, jawaban apa permasalahan yang ada karena pada itu luar biasa ya. Jadi saya sampaikan tidak sekaligus simsalabim dari posisi kita jadi manajer, karena balik lagi kepada siswa-siswa kita apakah sudah bisa memberikan alasan, apakah saat ditanya itu nyambung atau tidak, apakah anak tersebut berbohong, kan itu juga bisa menimbulkan suatu polemik masalah berikutnya lagi kan gitu kan. Tapi dengan posisi itu kita butuh tahapan-tahapan, dan itu tahapan menurut saya itu tahapan penghubung itu tahapan yang paling rendah sekali atau paling kecil sekali yang biasa guru lakukan gitu kan, saking jengkelnya dan sebagainya. Jadi apalagi guru yang banyak siswanya ini ya, siswanya laki-laki. Nah mungkin kita dengar yuk dari BK, posisinya kan dia posisinya kalau kesiangan apa-apa dikirim ke BK. Nah mungkin ada masukan dari Bu Reni buat kami juga sebagai kelas atau guru pengampu gitu ya. Nah sekarang BK rata-rata kalau guru-gurunya BK pasti anak yang bermasalah, padahal tidak itu juga kan Bu ya. Nah posisi tentang melanjutkan kuliah segala macam itu bisa ke BK ya, diskusi apa bisa juga ke BK. Tapi rata-rata orang menilai ke BK itu pasti anak-anak yang bermasalah. Di hal yang seperti ini mungkin mulai ini bisa ada masukan atau misalkan materi yang lain mengenai hal tentang budaya di situ positif. Maka budaya ini kan sudah depan ya, silakan deh. Ini ya, anak-anak medik dulu lagi ya. Jadi lebih maksimalnya dari yang bisa dipakai. Contohnya dari sama aja kayak video ya Bu ya, masalah keterlambatan. Nah, di awal-awal Reni masuk di sini kan sudah diminta langsung buat penanganan keterlambatan. Terus yang pertama Reni aku itu posisinya sebagai pemandu itu. Kenapa? Biar kita tahu latar belakang anak ini gimana, rumahnya di mana. Terus kita juga tahu alasan anak ini sering terlambat karena apa. Nah, setelah kita sudah saling kenal, kita sudah saling tahu, baru kita kasih tahu, kalau kamu sering terlambat, ruginya buat siapa? Buat saya sebagai guru atau kamu sebagai murid. Jadi saya sama Pak Firza maupun Pak Edi lebih sering menanyakan hal-hal tertentu kepada siswanya, biar siswanya itu sendiri yang berpikir, oh iya ya, kalau seperti ini salah atau enggak, kalau yang ini benar atau enggak. Nah, jadi satu permasalahan-permasalahan yang anak itu terjadi ketika ke BK juga bukan kita yang menyelesaikan, tapi anak itu sendiri. Kalau kamu punya masalah yang harus diselesaikan apa? Nah, kalau dari yang keterlambatan kan masalahnya tadi keterlambatan. Nah, itu tadi balik lagi ke pemantau. Kita tanya, oke, kalau kamu sering terlambat, kira-kira yang harus diperbaiki dari diri kamu apa? Mungkin anak-anak biasanya jawab ini, manajemen waktu Bu yang harus saya ubah. Oke, apa yang diubah? Ya Bu, malamnya tidurnya jangan terlalu malam. Misalnya jam 10 sudah tidur, iya, jam 10 sudah tidur, tidak main games. Oke, terus pagi harus lebih bangun lebih pagi, sholat subuh, siap-siap dan akhirnya berangkat. Oke, terus kalau misalnya ada, bisa nggak ada permasalahan lain yang tiba-tiba muncul tidak sesuai prediksi? Terus anak-anak ya Bu, misalnya macet. Nah, oke, kalau kamu tahu bakalan ada macet kan kita tidak bisa prediksi ya Bu. Karena misalnya macet, yang kedua keterlambatan karena bensin habis biasanya kedua, sama
baru ada yang bocor, berarti memang anak itu yang kesiangan berangkat dari rumahnya kan. Jadi kita tanya dulu, kamu berangkat dari rumah jam berapa nih? Dia bukan kalau kayak ini jadi kalau misalnya lebih dari 5 ya tetap kita tutup. Terus kita juga sosialisasi ke anak-anak kalau misalnya yang terlambat itu akan kita beri waktu untuk entah membersihkan